Ada sebuah paradoks menarik yang sering kita temukan dalam dinamika pemikiran manusia. Jika sebuah klaim dinyatakan sebagai kebenaran mutlak yang berasal dari sumber yang maha kuasa, mengapa ia tampak begitu rapuh saat berhadapan dengan sebuah pertanyaan sederhana? Dalam dunia sains, sebuah hipotesis justru dianggap kuat hanya jika ia mampu bertahan setelah dihantam oleh berbagai upaya untuk membuktikannya salah. Sebuah konsep yang kita kenal sebagai falsifikasi. Namun dalam ruang lingkup teologi dan dogma, kita seringkali melihat fenomena yang berbanding terbalik. Alih-alih merayakan tantangan sebagai sarana untuk memperkuat validitas, institusi dogma seringkali merespons kritik dengan ketersinggungan, kemarahan, atau bahkan ancaman hukuman. Kita harus bertanya secara jujur, jika sesuatu itu memang benar dan tak tergoyahkan, bukankah ia seharusnya menjadi entitas yang paling tenang di dunia? Kebenaran yang sejati tidak membutuhkan pembelaan yang emosional. Ia hanya membutuhkan cahaya untuk menunjukkan dirinya sendiri. Disclaimer: konten ini disusun semata-mata sebagai eksplorasi intelektual, dialektika filosofis, dan tinjauan kritis terhadap sosiologi keyakinan. Narasi ini tidak ditujukan untuk menghina personifikasi figur suci atau merendahkan martabat individu pemeluk agama tertentu. Kami percaya bahwa setiap gagasan, tanpa pengecualian, harus siap diuji di ruang publik yang rasional. Jika sebuah pemikiran adalah emas, maka api pertanyaan seharusnya hanya akan menjadikannya lebih murni. Simaklah dengan pikiran terbuka dan semangat kritis. Perbedaan mendasar antara sains dan dogma terletak pada bagaimana masing-masing memperlakukan kesalahan. Dalam komunitas ilmiah, tidak ada penghinaan yang lebih besar bagi seorang ilmuwan selain ketika teorinya tidak bisa diuji. Namun tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada ketika sebuah kesalahan ditemukan untuk kemudian diperbaiki. Einstein tidak membakar buku-buku Newton. Ia memperluas cakrawala kita di atas fondasi yang ditinggalkan Newton. Sains mengajak semua orang untuk menantang hipotesisnya, menyediakan laboratorium, dan mengatakan, "Tolong, buktikan bahwa saya salah agar kita bisa menemukan kebenaran yang lebih dalam." Namun ketika kita beralih ke ranah keyakinan, pertanyaan seringkali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan, dan keraguan dianggap sebagai cacat moral. Mengapa bertanya tentang konsistensi teks kuno seringkali dianggap sebagai penodaan, sementara bertanya tentang teori gravitasi dianggap sebagai pencapaian intelektual? Jika sebuah ide adalah benar secara universal, ia seharusnya tidak takut pada mikroskop atau teleskop. Ia seharusnya tidak butuh perlindungan hukum dari kata-kata yang kritis. Fenomena anti-kritik ini memiliki kemiripan yang sangat mengganggu dengan struktur kekuasaan di bawah rezim diktator. Seorang diktator selalu melarang kebebasan pers dan membungkam suara oposisi bukan karena mereka merasa kuat, melainkan karena mereka sangat sadar betapa rapuhnya fondasi kekuasaan mereka. Diktator takut pada pertanyaan, karena pertanyaan adalah benih dari pencerahan, dan pencerahan adalah akhir dari kendali mereka. Ketika sebuah sistem ideologi mulai menggunakan ketersinggungan sebagai senjata untuk menutup perdebatan, ia sebenarnya sedang menunjukkan tanda-tanda kelemahan internal. Ide-ide yang buruk selalu membutuhkan tembok tinggi berupa sensor dan ancaman untuk bertahan hidup. Jika Anda harus membungkam seseorang untuk memenangkan sebuah argumen, itu bukan berarti argumen Anda benar. Itu hanya berarti Anda takut pada apa yang mungkin dikatakan oleh lawan bicara Anda. Ketersinggungan massal seringkali digunakan sebagai mekanisme pertahanan sosiologis untuk menghindari disonansi kognitif. Ketika identitas seseorang sudah melekat terlalu dalam pada sebuah dogma, maka sebuah kritik terhadap dogma tersebut akan dirasakan sebagai serangan fisik terhadap eksistensi dirinya. Inilah sebabnya mengapa diskusi agama seringkali berujung pada emosi, bukan data. Namun dari sudut pandang skeptis, ketersinggungan bukanlah sebuah argumen. Merasa sakit hati karena seseorang mempertanyakan keyakinan Anda tidak membuktikan bahwa keyakinan Anda benar. Jika kita membiarkan ketersinggungan menjadi batas bagi penyelidikan ilmiah dan historis, maka kita sedang menyerahkan masa depan peradaban kita kepada mereka yang paling keras berteriak,
bukan kepada mereka yang paling dalam berpikir. Mengapa kita harus memperlakukan ide-ide teologis secara berbeda dari ide-ide politik, ekonomi, atau medis? Jika kita bisa mengkritik kebijakan pemerintah tanpa dituduh melakukan dosa, mengapa kita tidak bisa mengkritik narasi-narasi sejarah dalam kitab suci yang bertentangan dengan data arkeologi? Sebuah gagasan yang benar tidak akan hancur hanya karena seseorang menertawakannya atau mempertanyakannya. Emas tidak akan berubah menjadi timah hanya karena seseorang meragukan kemurniannya. Sebaliknya, hanya ide-ide yang dibangun di atas pasir yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap badai kritik. Kebiasaan untuk langsung tersinggung adalah tanda bahwa seseorang tidak memiliki jawaban yang cukup kuat, sehingga mereka harus menyerang karakter atau emosi lawan bicaranya untuk mengalihkan perhatian dari lubang dalam logika mereka sendiri. Kita perlu menyadari bahwa kemajuan manusia selalu dimulai dari penodaan terhadap ide-ide lama yang dianggap sakral. Jika Galileo tidak berani menyinggung otoritas gereja dengan data astronominya, kita mungkin masih akan percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta yang statis. Jika para pemikir pencerahan tidak berani menantang hak ilahi para raja, kita mungkin belum mengenal konsep demokrasi dan hak asasi manusia. Setiap lompatan besar peradaban selalu melibatkan seseorang yang berani bertanya, apakah ini benar? Di tengah kerumunan yang berkata, percayalah tanpa bertanya. Sains berkembang melalui perpecahan dan koreksi, sementara dogma seringkali stagnan melalui keseragaman yang dipaksakan. Ada sebuah ketakutan bawah sadar bahwa jika satu batu ditarik dari bangunan dogma tersebut, maka seluruh strukturnya akan runtuh. Ketakutan inilah yang memicu sikap defensif yang agresif. Namun, bagi seorang skeptis yang mencintai kebenaran, keruntuhan sebuah ide yang salah adalah sebuah kemenangan, bukan tragedi. Jika apa yang kita percayai ternyata tidak sesuai dengan realitas empiris, maka membuang kepercayaan tersebut adalah tindakan yang paling bermartabat yang bisa dilakukan oleh manusia. Kita tidak seharusnya melindungi ide-ide kita. Kita seharusnya membiarkan ide-ide itu bertarung di arena terbuka. Hanya yang paling fit dan paling selaras dengan kenyataan yang layak untuk bertahan. Seringkali dikatakan bahwa agama adalah masalah rasa, sehingga tidak boleh dikritik secara rasional. Namun, ketika agama mulai membuat klaim tentang sejarah dunia, asal-usul manusia, dan hukum alam, maka ia secara otomatis masuk ke dalam wilayah sains dan sejarah. Dan di wilayah itu, tidak ada tempat untuk pengecualian berdasarkan ketersinggungan. Data tidak peduli pada perasaan kita. Fakta tidak membutuhkan izin untuk menjadi nyata. Jika ada klaim bahwa ada air bah global yang menutupi puncak Everest beberapa ribu tahun lalu, maka ahli geologi memiliki hak dan kewajiban untuk memeriksa lapisan sedimen bumi tanpa harus merasa takut dituduh tidak beriman. Ketersinggungan adalah alat kontrol sosial yang paling murah namun paling efektif. Dengan menciptakan atmosfer di mana kritik dianggap tabu, para pemegang otoritas dogma bisa menjaga status quo tanpa perlu repot-repot memberikan argumen logis. Ini adalah bentuk perbudakan intelektual yang halus. Kita diajarkan sejak kecil untuk menghormati kesakralan. Namun kita jarang diajarkan bahwa akal budi kita sendiri adalah hal yang paling sakral yang kita miliki. Menyerahkan kemampuan berpikir kritis kita demi menjaga kenyamanan emosional orang lain adalah sebuah kerugian besar bagi perkembangan intelektual pribadi dan kolektif. Bayangkan jika sains bekerja dengan cara yang sama. Bayangkan jika seorang fisikawan merasa tersinggung karena teori kuantumnya didebat. Lalu ia mengerahkan massa untuk menuntut rekan sejawatnya. Jika itu terjadi, kita masih akan hidup di zaman kegelapan, mati karena infeksi yang bisa dicegah, dan takut pada gerhana matahari. Kehebatan sains justru terletak pada kerendah hatiannya untuk mengakui bahwa saya mungkin salah. Inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pemikiran yang anti kritik. Kesombongan intelektual yang dibungkus dengan jubah kesalehan adalah penghalang terbesar bagi penemuan kebenaran yang lebih luas. Oleh karena itu, bagi Anda yang sering merasa ragu namun takut untuk bertanya,
ketahuilah bahwa pertanyaan Anda adalah tanda bahwa otak Anda berfungsi dengan baik. Jangan biarkan label anti-kritik atau ancaman ketersinggungan menghentikan pencarian Anda. Sebuah ide yang tidak tahan dikritik adalah ide yang memang tidak layak untuk dipegang. Kita harus mendorong budaya di mana pertanyaan dihargai lebih tinggi daripada jawaban yang sudah mati. Kita harus berani mengatakan bahwa ketersinggungan bukanlah otoritas moral dan kemarahan bukanlah bukti kebenaran. Di tengah dunia yang semakin bising dengan tuntutan untuk menghormati tanpa bertanya, menjadi seorang skeptis adalah sebuah tindakan revolusioner. Ini bukan tentang membenci, melainkan tentang mencintai kejelasan. Ini bukan tentang menyerang, melainkan tentang menguji. Kita adalah spesies yang bertahan hidup karena kita bertanya, mengapa dan bagaimana. Jika kita berhenti bertanya karena takut menyinggung perasaan orang lain atau menantang kekuasaan yang mapan, maka kita sedang mengkhianati naluri paling dasar yang menjadikan kita manusia. Kebesaran sebuah bangsa atau peradaban tidak diukur dari seberapa sedikit orang yang tersinggung, melainkan dari seberapa banyak orang yang bebas berpikir tanpa rasa takut. Mari kita normalisasikan perdebatan. Mari kita rayakan kritik. Dan mari kita jadikan data sebagai wasit tertinggi dalam setiap perselisihan gagasan. Hanya dengan cara itulah kita bisa benar-benar bergerak maju, meninggalkan kegelapan dogma menuju cahaya pencerahan yang didasarkan pada fakta. Terima kasih telah bersedia mendengarkan narasi yang mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang ini. Namun, di saluran ini, kita sepakat bahwa kenyamanan bukanlah tujuan dari sebuah pencarian kebenaran. Kita memilih untuk menjadi jujur daripada menjadi nyaman dalam ilusi. Jika Anda percaya bahwa akal budi dan bukti empiris harus menjadi kompas utama kita dalam mengarungi samudera kehidupan, maka Anda adalah bagian dari kami. Teruslah bertanya. Jangan pernah puas dengan jawaban, karena memang sudah begitu dari sananya. Jadilah bagian dari mereka yang berani melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh otoritas tertentu. Dukung terus keberadaan ruang-ruang kritis seperti ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin masih ragu untuk bersuara. Sampaikan argumen Anda, kritik Anda, atau dukungan Anda di kolom komentar dengan tetap mengedepankan rasionalitas. Kami dari Silent Majority, tetaplah skeptis, tetaplah tajam, dan tetaplah merdeka dalam berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya.